Saya di sini dan Anda di sana. Terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Maria Ivana Angelita Hedia Putri Suprapto dari kelas 12 IPA 1 absen 18. Di sini saya akan menceritakan sedikit atau mungkin agak banyak tentang latar belakang lahirnya Orde Baru. Aduh. Membahas tentang Orde Baru ini gak ada habisnya gak sih? Kayak G30 SPKI itu kok bisa berujung ke super semar, terus Indonesia punya 2 pemimpin tuh bingung. Ya gak sih? Nah, tapi untuk paham semua itu kita tentu harus memahami apa itu Orde Baru. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas latar belakang terbentuknya atau lahirnya Orde Baru. Yang pertama ada Tritura. Trituntutan rakyat, Tritura. Soeharto. Siapa sih yang gak kenal sama beliau? Presiden kedua Indonesia yang sangat masyhur sekali namanya. Kayak itu yang Korea Utara itu. Ups, cocotku. Kalian tahu nggak sih, di balik naiknya Pak Soeharto, di balik Pak Soeharto yang memulai sebuah era baru, itu ada peristiwa yang besar. Tahu nggak sih peristiwa apa itu? Ceng. Bener sekali. Bagian jawabnya benar. Adalah G30 SPKI. PKI itu partai komunis loh. Sekarang udah nggak ada tapi. Karena apa? Nah, mari kita bahas. G30 SPKI itu menimbulkan kemarahan masyarakat. Bener-bener marah. Siapa sih yang nggak marah tahu jenderalnya dibantai? Aku sih marah. Gak sih? Nggak tahu anjir. Nah, G30 SPKI menimbulkan kemarahan rakyat. Dimana kemarahan itu tuh berawal dari perilaku PKI yang sangat kejam, ditambah dengan inflasi yang naik hingga 600%, dan juga politik dan keamanan negara itu turun drastis. Apalagi pemerintah untuk mengatasi inflasi itu malah menaikkan harga-harga barang, menaikkan harga-harga apapun itu dinaikkan. Kayak itu, si bensin itu. Aduh, bensin kene kono luarang tuh melaku ya aku. Kenaikan harga barang ini namanya devaluasi. Ya, masyarakat resah dengan itu. Kenapa ya? Ya, harganya naik, tapi gaji gak naik. Uang jajan juga gak naik. Nah, aksi-aksi itu sama masyarakat dituntut untuk diselesaikan secara seadil-adilnya. Terutama kasus G30 SPKI itu. Gimana cara menuntutnya? Masyarakat itu akhirnya membentuk kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok ini disebut Front Pancasila. Nah, Front Pancasila ini apa ya? Ada banyak banget sih. Ada KAMI, ada KAPPI, ada KAPI. Itu pelopornya. Terus akhirnya diikuti oleh KAGI, diikuti oleh KAWI dan lain-lain. KA itu apa sih? Bukan kereta api loh ya. KA itu Kesatuan Aksi. Contohnya KAMI itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kalau KAPI Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia dan lain-lain. Nah, sayang banget nih. Front Pancasila ini udah lahir, udah terbentuk. Demonstrasi itu untuk menuntut PKI bubar makin gitu. Tau gak sih? Makin meluas. Nah, akhirnya kebijakan politik itu ikut kena imbasnya. Ekonomi juga kena imbasnya, semuanya kena imbas.
Bahkan sampai buku pelajaran kita kena imbas. Tebel. Sudah PKI nggak dibubarin, ekonominya makin buruk, terus politiknya juga makin panas. Siapa sih yang mau kayak gitu? Emang rakyat mau kayak gitu? Tidak mau. Sopo sing gelem kono. Akhirnya masyarakat itu menuntut sesuatu yang lebih, bukan lebih ya, menuntut haknya lah sebagai warga negara, yaitu mengajukan tritura, tuntutan rakyat. Isinya apa aja? Isinya ada 3, namanya juga tri. Yang pertama adalah pembubaran PKI. Yang kedua adalah pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Terus yang ketiga adalah penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Tapi presiden saat itu, yaitu Bapak Soekarno, lebih memilih tutup telinga. Nggak dengar suara rakyat. Nggak cucu, nggak kakek, sama aja. Cuman yang satu matikan mic. Nah, sebagai ganti tutup telinga itu, Pak Soekarno akhirnya mengubah kabinet Dwikora menjadi kabinet 100 menteri. Nah, kabinet 100 menteri ini belum dilantik, tapi udah ada yang protes. Masyarakat tuh, coba dulu ada Twitter, pasti udah trending nomor 1 duluan. Nah, masyarakat tuh curiga, kabinet iki ono PKI ini ya. Jangan-jangan ini ada unsur-unsur PKI lagi nih. Nah, pada gak terima tuh. Nah, mintanya apa dikasih apa. Akhirnya pada tanggal 24 Februari 1966, itu saat-saat dimana kabinet 100 menteri itu mau dilantik. Tapi masyarakat, terutama mahasiswa itu demo. Demonya masyarakat ini dihadang oleh Cakrabirawa. Akhirnya salah satu mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim tewas. RIP. Meninggalnya R.A. Hakim ini tuh nggak jauh-jauh dari Pak Soekarno. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena sehari setelahnya, pada tanggal 25 Februari 1966, Panglima Komando Ganyang Malaysia atau Kogam, yaitu Pak Presiden Soekarno sendiri, membubarkan KAMI, di mana KAMI itu sesuatu yang diperjuangkan oleh A.R. Hakim. Nah, berita KAMI yang mau dibubarin ini didengar sama mahasiswa Bandung. Mereka nggak terima tuh. Akhirnya buatlah mereka ikrar keadilan dan kebenaran. Nah, akhirnya dibentuklah itu KAPI. Terus pada 8 Maret 1966, gedung Departemen Luar Negeri diserbu. Nggak hanya itu, kantor berita Republik Rakyat Cina atau RRC, Xinhua, nggak tahu cara sebutnya gimana, itu juga dibakar. Nah, dengar hal itu Soekarno marah lah akhirnya. Nah, kemarahan Soekarno ini akhirnya membuat Soekarno mengeluarkan perintah harian, di mana seluruh komponen bangsa diharuskan waspada terhadap usaha membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan, dan harus siap sedia menghancurkan setiap usaha yang merongrong kepemimpinan, kewibawaan atau kebijakan presiden, serta memperhebat apa ini? Serta memperhebat penganyangan terhadap Nakolim, serta memperhebat penganyangan terhadap Nakolim, serta proyek British Malaysia. Karena krisis politik yang kian memanas, kian memuncak,
Mau nggak mau Soekarno akhirnya ngelakuin sidang kabinet. Sidang kabinet tuh dilakukan pada tanggal 11 Maret 1966. Tapi sayangnya sama para yang demo itu, para demonstran, diboikot. Mereka ingin PKI segera dibubarin. Nah, mereka itu menggebosin ban-ban mobil yang mau pergi ke istana atau menuju ke istana. Soekarno ini lagi pidato. Dalam sidang itu lagi pidato Soekarno. Tapi di tengah-tengah sidangnya itu, Soekarno tuh dikasih tahu sama brigjennya. Brigjen Sabur Komandan Cakrabirawa. Dikasih tahu kalau di luar itu ada pasukan gitu, tapi nggak ada tanda pengenalnya di seragamnya. Itu lagi nungguin di luar. Nah, Soekarno ini kayak khawatir. Akhirnya, karena khawatir itu Soekarno pergi ke Bogor pakai helikopter. Nah, pada saat sidang itu, Soeharto itu lagi sakit sebenarnya, jadi harus dirawat di rumah. Nah, ada tuh bawahannya Soeharto, tanya, bawahannya itu namanya Majen Basuki Rahmat. Tanya, ada pesan khusus nggak buat Pak Soekarno? Ada nih. Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti. Nah, kenapa nih Soekarno bilang kayak gini tuh? Soeharto tuh bilang kayak gini tuh kenapa? Ini ternyata mengacu pada pembicaraan mereka pada tanggal 2 Oktober 1965. Setelah meletusnya itu tindakannya PKI, G13 PKI itu. Nah, mereka tuh berbincang. Gimana cara meredam kemarahan rakyat itu gimana caranya? Mereka sempat berselisih pendapat di mana Soekarno itu ingin mempertahankan PKI, sedangkan Pak Harto ingin membubarkan PKI. Suatu saat, Soeharto, okelah kita bubarin. Kita bubarin PKI kalau saya dapat kemenangan sebagai presiden. Nah, nggak tahu tuh kenapa pada akhirnya dibuat konsep surat perintah untuk Legend Soeharto. Akhirnya Pak Karno menandatangani Super Semar. Nah, Super Semar ini berisi mandat si Harto ini untuk memulihkan keadaan atau kewibawaannya pemerintah. Nah, Pak Harto ini udah dapat kewenangan sebagai presiden nih. Nah, akhirnya sebagai langkah pertama, Pak Harto dalam Super Semar itu pada tanggal 12 Maret 1966 PKI dibubarin. Kali ini tentu didukung rakyat. Karena apa? Karena teritori yang pertama udah dipenuhi. Bukan dipenuhi sama Pak Karno, tapi dipenuhi sama Pak Harto. Akhirnya tindakan yang berikutnya Pak Harto ini menyuruh para pelajar dan mahasiswa untuk bersekolah kembali. Gak usah lah ikut-ikutan demo, kecuali STM. Nah, berikutnya Pak Harto ini akhirnya mengeluarkan keputusan Presiden nomor 5 18 Maret 1966, di mana pada keputusan Presiden ini membahas tentang 15 menteri yang ditahan atas tuduhan ikut campur dalam G13 PKI atau yang menyokong gitulah, yang beritikat tidak baik dalam penanganan masalah ini. Nah, dari sini tuh udah mulai kelihatan tuh krisis kepemimpinan nasionalnya, di mana ada dualisme kepemimpinan. MPRS tuh ngasih mandat ke Soeharto untuk buat kabinet. Kabinet ini dikasih nama Kabinet Ampera. Nah, dualisme kepemimpinan tuh kayak gimana sih? Nah, dualisme kepemimpinan yang dianut Indonesia itu dimana Soekarno itu masih jadi pemimpin, tapi yang melaksanain tugas-tugasnya itu Soeharto. Nah, karena ada dualisme kepemimpinan ini, masyarakat jadi terpecah-pecah, jadi banyak kubu. Ada kubu yang dukung Soekarno, ada kubu yang dukung Soeharto. Nah, karena adanya perpecahan ini, takutnya akan bahaya buat Indonesia ke depannya. Oleh karena itu,
pada sidang MPRS yang dilaksanakan pada akhir Juni hingga awal Juli, Super Semar itu akhirnya disahkan menjadi TAP MPRS. Hak-hak prerogatifnya Soekarno akhirnya juga dibatasin. Soekarno juga diminta untuk membacakan pidato pertanggungjawaban Nawaksara. Nawa yang artinya 9 dan aksara yang ditulis secara terpisah artinya ya aksara itu. Pada akhirnya tanggal 22 Juni 1966 Nawaksara dibacakan. Tapi itu pelengkap nih. Nah, pada akhirnya nih pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden akhirnya ngasih tuh pelengkap ke ketuanya MPRS. Nyeh, pelengkapnya nyeh. Namanya Pal Nawaksara. Padahal pada 28 Juli 1966 Kabinet Ampera akhirnya diresmikan kan. Soekarno diminta mundur. Akhirnya untuk memenuhi harapan-harapan itu, pada tanggal 7 Februari 1967, Pak Harto ini dikasih sama Pak Karno surat penegasan mengenai pimpinan sehari-hari kepada pemegang surat perintah 11 Maret 1966. Nah, tapi sama Pak Harto ini draftnya ditolak gitulah. Ditolaknya pada tanggal 10 Februari 1967 pada kesimpulannya. Karena draftnya ditolak, akhirnya Pak Harto ngasih banding tuh. Mending pakai draftku. Nah, draft yang dikasih sama Pak Harto ini isinya pernyataan presiden bahwa presiden itu berhalangan. Atau presiden itu menyerahkan kekuasaannya kepada pengemban surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Soekarno awalnya nolak tuh, mau lapo. Tapi pada akhirnya Pak Soekarno melunak. Ya udah deh, oke, gak nolak lagi gitu. Akhirnya Pak Karno meminta Soeharto dan kawan-kawan jenderalnya kumpul di Bogor pada tanggal 19 Februari 1967. Lalu pada tanggal 20 Februari 1967, yaitu keesokan harinya, Pak Soekarno menandatangani draft yang dikasih sama Pak Harto tersebut. Dan ini ditandatangani. Akhirnya pada tanggal 22 Februari 1967, tepat pukul 19.30, Pak Soekarno resmi undur diri sebagai Presiden Indonesia. Akhirnya pada tanggal 12 Maret 1967, Pak Soeharto resmi dilantik oleh Jenderal A.H. Nasution sebagai pejabat presiden. Belum jadi presiden nih. Jadi presidennya kapan? Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 27 Maret 1968. Pak Soeharto resmi jadi presiden dalam sidang umum kelima MPRS. Ditetapkannya Pak Soeharto sebagai presiden mengakhiri dualisme kepemimpinan di Indonesia dan sebagai tanda dimulainya Orde Baru.